Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Technopreneurship versi online, pertemuan ke-11. Jadi teman-teman, pada pertemuan ke-11 kali ini, kita akan membahas terkait dengan topik yang namanya pemasaran dan bagaimana mempromosikan sebuah bisnis. Nah, seperti biasa, tak perlu panjang kali lebar ya teman-teman ya, kalian sudah tahu, kalau nanti pasti di dalam video ini akan ada materi, dan juga ada tugasnya juga. Jadi kalian bisa stay tune dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya untuk menonton materi kali ini. Dan juga, jangan lupa teman-teman, kalau kalian paham dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like, dan kalau kalian nanti tidak ingin ketinggalan update-update terbaru dari channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Gitu aja. Langsung aja kita masuk pada pembahasan kita yang pertama. Check this out. Masuk pada pembahasan kita yang pertama, teman-teman. Jadi, pembahasan kita yang pertama adalah pendahuluan. Di mana teman-teman akan dikenalkan dengan sebuah quotes atau sebuah kata-kata yang seperti ini, teman-teman. Marketing is a soul of your business, and entrepreneur is the chief of marketing officer. Atau biasa disebut juga, marketing itu sebenarnya jiwa dari usaha atau bisnis. Dan kita sebagai wirausaha atau entrepreneur itu adalah kepala dari pemasaran ini semua. Yang maksudnya apa? Teman-teman, dalam sebuah usaha, kita membuat sebuah produk atau jasa, itu pasti dilingkupi dengan 3 poin. Jadi harus ada yang namanya kebutuhan orang. Orang tuh butuh nggak sehingga kita bikin produk atau bikin jasanya kita. Kemudian adakah keinginan orang untuk memakai kita? Dan juga di satu sisi, ada nggak permintaan terkait dengan jasa atau produknya kita. Nah teman-teman, kalau 3 poin ini terpenuhi, produk atau bisnis kita, pasti itu bisa dijalankan dengan baik. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, kalau misal 3 poin ini sudah ada, tapi ingin kita perlebarkan secara lebih luas lagi jangkauannya, kita bisa menggunakan dari sisi yang namanya marketing. Seperti biasa, teman-teman mungkin dalam startup sering saya tanya, target pasarnya kalian di mana? Kemudian segmen pasarnya kalian itu di mana? Maksudnya apa teman-teman? Jadi sama seperti ini, agar bisnis kalian itu nanti tidak stuck di dalam satu usaha atau di dalam satu sebuah produk, tapi kalian bisa kembangkan lagi untuk kedepannya. Untuk apa? Untuk memenuhi yang namanya kebutuhan. Kebutuhan itu apa sih? Teman-teman pasti tahu, semua manusia itu pasti punya yang namanya kebutuhan. Kebutuhan baik dari segi pangan, dari segi sandang, dari segi papan. Atau biasa disebut juga, kita butuh makan minum, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Itu mungkin kebutuhan utama. Apa bedanya dengan keinginan? Kalau keinginan, teman-teman, keinginan itu kita ingin memiliki tas yang mewah, atau mungkin kita ingin punya handphone bermerek, atau kita ingin punya laptop yang bermerek dan mewah juga. Seperti itu adalah keinginan. Tapi apakah itu harus dimasukkan dalam sebuah kebutuhan? Tidak. Tapi itu adalah masuk sebuah kebutuhan yang standarnya spesifik. Atau bisa dibilang, itu sangat-sangat khusus. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh paling gampang gini, saya pengen makan. Itu adalah masuk dalam kebutuhan. Tapi kalau sudah ada konotasi, saya pengen makan hamburger, atau saya pengen makan pizza, atau spaghetti. Itu sudah masuk sebuah kebutuhan spesifik, dan masuknya keinginan, teman-teman. Tuh, itu yang bisa membedakan antara keinginan sama kebutuhan. Kebutuhan itu tuh kalian makan nasi di warteg atau makan nasi di mana, itu sudah yang penting kalian makan, memenuhi kebutuhan makan kalian. Tapi kalau kebutuhan makan kalian itu pengen yang spesifik makanannya, itu masuk ke keinginan. Kemudian apa itu permintaan? Kalau permintaan sudah pasti, ada kebutuhan sama ada keinginan orang, atau ada kebutuhan yang tinggi dan keinginan yang tinggi di bawah, maka terjadilah permintaan. Baik itu dari permintaan segi produk, atau mungkin dari kecepatan, layanan, dan lain sebagainya. Muncullah hal-hal tersebut. Nah, kalau 3 poin ini terpenuhi, sekali lagi saya tekankan, kalau 3 poin ini terpenuhi, berarti otomatis kalian akan muncul nanti di sisi marketing. Di mana apa? Pasti orang banyak kebutuhan mulai meningkat. Dari yang segmen pasar atau target pasarnya kalian cuma sekitar bisa menjadi satu pulau Jawa, atau satu pulau di luar pulau Jawa, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang notabene kita harus melihat dulu, apakah ada kebutuhan atau keinginan atau permintaan di sana, atau paling gampang gini, produk atau jasa kita memang memenuhi kebutuhan atau keinginan orang. Tapi apakah itu juga menjawab sebuah masalah?
Apakah menjawab masalahnya ada? Kita harus lihat dulu, kita harus telaah baik-baik. Karena gini, marketing selain bisa untuk pelebaran segmentasi dan target pasar, marketing itu juga bisa menjadi salah satu bagian untuk kita riset pasar. Jadi kita bisa tahu sebenarnya kebutuhan dan keinginan di bawah itu seperti apa. Sehingga kita sebagai wirausaha, ketika kita cuma bangun satu atau dua produk, itu kita bisa kembangkan sampai ke beribuan banyak produk, teman-teman. Contoh kayak gini, kalian dari yang pabrik jual makanan, kalian lihat kebutuhan di bawah itu ternyata kalau cuma makanan aja dan disuplai sama tempat minuman yang lain kayaknya rugi juga gitu loh. Nah, kita bisa kembangin, oh kita sebagai pabrik makanan tapi kita juga bikin pabrik minuman, seperti itu. Sesuai melihat kebutuhan di bawah. Itu adalah fungsi nanti ketika kita akan melakukan pelebaran. Dari sisi mana keuntungannya? Dari sisi keuntungan si marketing. Gitu, teman-teman. Jadi contohnya gini, startup kalian ingin melebarkan fungsi-fungsi startupnya kalian. Kalian bisa promosi lewat marketing. Tapi tetap, kalian melihat itu nanti semua dari mana? Dari riset dulu dong. Nah, riset itu tadi, sebenarnya inti dari siapa? Inti dari si marketing itu. Nah, kalau menurut saya, teman-teman ya, tugas-tugas CMO itu tidak sekedar kalian memikirkan cara pemasaran, tapi kalian juga memikirkan, kira-kira di bawah, itu ada kebutuhan seperti apa, ada masalah seperti apa, bisa kalian jawab benar-benar atau tidak, gitu. Jadi, bagian dari marketing, kalian harus bisa lebih fokus lagi ya. Teman-teman, jangan cuma sekedar kalian cari-cari strategi terkait dengan pemasaran, tapi kalian juga tidak tahu kebutuhan sebenarnya di bawah seperti apa. Karena gini, di dalam pembahasan kita yang selanjutnya, kita akan membahas yang namanya konsep pemasaran. Di mana di dalam konsep pemasaran itu tidak sekedar asal-asalan kita menentukan sebuah pemasaran, tapi bisa berdasarkan dari produk, produksi, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita yang selanjutnya. Oke, masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu konsep pemasaran. Jadi di dalam sebuah konsep pemasaran, teman-teman, itu ada 5 konsep yang bisa kalian kenal. Jadi yang pertama adalah konsep produksi, yaitu konsep yang dia itu berdasarkan pada efisiensi dan distribusi dari produknya mereka. Yang dilihat itu adalah produknya mereka itu bisa sampai di bawah dengan baik, dengan selamat, tapi mereka tidak memikirkan juga maksudnya untuk apakah dia itu menjawab kebutuhan pelanggan, ataukah dia itu memenuhi apa yang keinginan pelanggan, seperti itu tidak. Tapi lebih fokusnya itu ke produknya itu ada di mana aja, kemudian produknya itu tidak cepat habis, atau bisa dibilang gini teman-teman, produknya itu ada di mana aja, dan orang tuh kalau mau nyari untuk produk tersebut tuh ada gitu, tersedia dimanapun gitu. Contoh paling gampang biasanya kalian melihat dari produk-produk yang ada tulisannya Made in China, itu banyak banget produknya. Karena apa? Dia produknya ada di mana aja, biasanya juga cenderung murah, dan kalau dibandingin sama produk yang lain itu ya pasti ada ada harga, ada barang lah teman-teman. Tapi tetap barang ini kalau kalian temuin itu di mana aja tuh ada. Nah, ini adalah pemasaran yang dilakukan dengan berdasarkan konsep produksi. Jadi tidak melihat kualitasnya, tapi dia melihat, oke, yang penting barang ini tersebar di mana aja tuh ada. Jadi orang kalau butuh, kalau nyari itu bisa seperti itu. Tapi ada beberapa hal keburukannya sih dari tindakan seperti ini ya, mungkin dari segi kualitasnya kurang baik, atau mungkin dari beberapa fitur yang tidak terlalu dipikirkan yang sehingga mengakibatkan bahwa oh ini bisa dipakai nih, oh ini nggak bisa dipakai, dan lain sebagainya. Kayak jadinya, oke, terpenuhi atau enggak, kayak gitu. Nah, beda sama konsep produk. Kalau konsep produk ini dia lebih mengedepankan kualitas dibandingkan yang namanya kuantitas. Nah, biasanya kalau kalian tahu hal seperti ini terjadi di mana, kalian bisa lihat contohnya di Apple, teman-teman. Itu Apple, setiap saat iPhone pasti punya versi, fitur terbaru terus. Seperti itu, dari tahun ke tahun pasti muncul. Dan biasanya konsep produk ini, dia itu tidak memikirkan kebutuhan pelanggan juga. Karena targetnya sudah tahu. Target orang-orang yang punya konsep produk ini adalah orang-orang yang mereka itu memikirkan bahwa, oke, kualitas itu lebih penting dibandingkan kuantitas. Jadi kualitas itu lebih penting dibandingkan kuantitas. Mau berapapun harganya, selama fiturnya ada dan up to date, why not? Gitu.
Dan biasanya sih teman-teman ya, kalau yang seperti ini, produknya cenderung mahal sih. Karena memang ngedepankannya adalah ke kualitasnya, pengembangan kualitas. Nah, biasanya juga hal seperti ini, pengembangan perusahaannya bagus, tapi kalau untuk dari segi kebutuhan pelanggannya sih, tidak terlalu terpenuhi sepenuhnya ya teman-teman ya. Dalam artian, mungkin inovasi atau pengembangan yang dilakukan itu mungkin bagus, jangkanya itu jangka panjang, tapi tidak ada dampak atau tidak ada manfaat yang bisa dirasakan bagi penggunanya. Kalau misal penggunanya itu dia itu tahu harga atau tahu harga kuantitas kayak gitu, harga dan kualitasnya. Kadang kan akhirnya ada beberapa produk yang muncul mengedepankan antara kuantitas dan kualitas. Nah, produk yang seperti ini bisa menjadi pertimbangan juga bagi orang-orang yang mengedepankan kuantitas dan kualitasnya bersamaan. Bukan cuma kualitasnya, tapi keduanya. Kemudian kalau konsep penjualan, dia itu kalau kalian tahu ya teman-teman ya, mungkin kalian lihat kayak biasanya di Shopee, flash sale kayak gitu, atau di Tokopedia yang lagi booming-boomingnya kalau kalian pengen cari belanjaan yang murah-murah, atau belanjaan yang dengan harga paling murah, tapi cuma berapa jam aja kayak gitu teman-teman, itu masuk ke dalam konsep pemasaran sih, konsep penjualan. Kenapa? Karena di konsep penjualan ini fokusnya adalah ke penjualan. Penjualan pemasaran naik drastis, pasti. Tapi tidak ada kepikiran juga untuk, oh apakah sebenarnya tuh pelanggan atau customer tuh butuh nggak sih? Atau sebenarnya mereka tuh beli ini tuh ada manfaatnya nggak sih? Bagi perusahaan ada meningkatnya penjualan. Tapi bagi orang yang beli kan belum tentu. Kayak gitu. Nah biasanya mereka fokusnya ke penjualan tertinggi, mau itu nanti barangnya sisa-sisa dijual dengan flash sale pun juga yang penting ada yang beli, seperti itu. Tapi tidak memikirkan kayak, oh ini pelanggan butuh nih, oh ini pelanggan tuh benar-benar nyari nih. Enggak. Karena memang fokusnya adalah ke konsep penjualan. Penjualan dan pemasarannya pasti meningkat drastis. Tapi ya itu teman-teman, bagi yang beli atau yang pelanggannya, dia benar-benar butuh atau enggak. Seperti itu. Sedangkan sebenarnya pemasaran juga melihat dari segi kebutuhan pelanggan. Kemudian dari konsep pemasaran sendiri ini lebih fokus pada pelanggan. Dalam artian gini, dia ingin menarik perhatian pelanggan agar yakin atau mau menggunakan atau beli produknya mereka. Dalam artian contoh, kalian mungkin bisa melihat beberapa produk yang dijual itu marketingnya gila-gilaan. Dalam artian, oh promosinya ditingkatin nih, dimaksimalin aja, strateginya macam-macam, kayak gitu. Gini, strategi macam-macam itu juga melihat dari segmen pasarnya mereka. Segmen pasarnya mereka itu kan pasti beda-beda. Nah, itu mereka nggak bisa pakai strategi yang sama. Kayak kemarin mungkin di kelas Technopreneurship salah satunya kemarin ada beberapa startup yang mereka menggunakan fitur promosi yang sama. Itu nggak bisa, teman-teman. Kalian harus melihat dulu. Dilihat dari pelanggannya ada atau enggak. Jadi bukan sembarangan kalian kayak, oh ini sama nih, kita juga pakai SEO sama SEM, kayak gitu. Nggak bisa, teman-teman. Untuk SEO dan SEM itu apa, nanti dijelaskan ke pembahasannya selanjutnya, tapi kita fokus ke sini dulu. Jadi, di situ, nggak semua bisnis atau startup itu bisa disesuaikan marketingnya. Kalian harus melihat juga dari segmen pasarnya kalian, karena pasti berbeda-beda. Gitu. Dan biasanya, kalau kalian pengen ngeyakinin pelanggan atau user pengen pakai kalian, itu kalian harus benar-benar dimantepin. Dan biasanya orang-orang yang pengen fokus ke situ, dia pakai si konsep pemasaran ini. Jadi lebih ditekanin ke strategi pemasaran agar orang-orang yang mau pakai tuh yakin gitu. Dan biasanya teman-teman, konsep pemasaran ini keuntungannya itu jangka panjang gitu. Nah, kemudian masuk ke konsep pemasaran sosial. Dia ini konsep yang terhitungnya paling modern dan paling terbaru. Karena apa? Dia mengedepankan bukan cuma pemasaran untuk kebutuhan yang memuaskan pelanggan, tapi juga untuk kebutuhan dari segi lingkungan atau ramah lingkungan, teman-teman. Biasanya kalian lihat beberapa tagline yang mengatakan bahwa oh produk ini ramah lingkungan, oh produk ini sudah diuji dan lain sebagainya. Itu adalah konsep pemasaran sosial. Dan biasanya teman-teman, konsep pemasaran sosial ini segmentasi pasarnya itu lebih fokus lagi karena tidak semua orang tuh mau beli. Dalam artian gini, dalam artian tidak mau beli itu dalam arti ada yang kayak peduli dengan memikir oh ini nanti ramah lingkungan dan sebagainya, ada yang mikir kayak gitu, ada juga yang beli kayak oh ya udah
beli nih kualitasnya bagus, tapi nggak mikirin kayak, ini produknya nanti kayak apa, dan lain sebagainya. Enggak. Nah, itu yang kadang di konsep pemasaran sosial ini lebih dipikirkan lagi dan lebih dimatangkan, karena benar-benar dia segmen pasarnya khusus. Dan teman-teman, kalau misal dibilang segmen pasarnya khusus dan sekarang ini tidak ada, sebenarnya sekarang ini pun banyak orang yang mulai sadar diri sih terkait dengan ramah lingkungan dan lain sebagainya ini kayak gini, karena beberapa at some point hal ini lebih positif sebenarnya kayak gitu. Dan teman-teman, untuk konsep pemasaran sosial ini juga sama seperti konsep pemasaran, dia juga membawa keuntungan jangka panjang, karena dampaknya itu bisa terus berlaku, terus berjalan, jadi tidak berhenti di satu titik, seperti itu. Itu adalah 5 konsep pemasaran, yang nanti kalau misalnya kalian ingin bertanya lagi lebih jauh terkait dengan konsep ini, kalian bisa menghubungi saya, seperti itu. Atau kalau kalian kepo, pengen nyari di internet, silahkan cari aja, nggak ada masalah. Oke, lanjut pada pembahasan kita yang selanjutnya. Pembahasan kita yang selanjutnya masuk pada yang namanya online atau digital marketing. Nah, di dalam online atau digital marketing ini, teman-teman, dia itu banyak sekali media yang digunakan. Contohnya sosial media, website, analysis, email, dan search. Kalau dari sosial media, kalian pasti tahu lah ya. Itu promosi-promosi dari situs-situs seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, blog, bahkan YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari website, kalian bisa melihat dari website-website yang mengeluarkan konten-konten atau artikel-artikel yang dia itu banyak banget, itu termasuk promosi. Kemudian juga companion produk itu, kalian bisa lihat website yang dari perusahaan tersebut atau dari produk tersebut tadi, untuk kalian cari tahu lebih jauh terkait dengan produk atau perusahaannya. Kemudian dari analysis, kalian bisa tahu dari web analitiknya atau seperti Google Analytics. Kemudian kalau dari testing and refinement, kalian bisa tahu testing and refinement itu berjalan dari metode yang mungkin kalian kenal, itu dengan namanya metode prototype atau prototyping. Nah, itu teman-teman, itu metode yang selalu digunakan untuk tahapan testing and refinement, jadi kayak pengujian, penyempurnaan, sampai benar-benar bisa dipakai. Kalau dari email, kalian mungkin pernah join di beberapa situs atau website yang dia itu ada rule agreement-nya. Kalian kalau mau dapat info update terkait dengan website atau dari konten dari website tersebut, kalian bisa dapat email-email yang selalu dikirimkan ke kalian, bisa 1 hari berapa kali lah, atau bisa 1 hari sekali, atau berapa minggu sekali, dan lain sebagainya. Itu termasuk dari digital marketing. Dan biasanya semua perusahaan itu kalau mereka berkampanye atau promosi itu mereka pakai email juga. Kemudian masuk di search. Biasanya di search kalian akan mengenal yang namanya optimization for organic search, atau biasa disebut juga dengan yang namanya search engine optimization. Singkatannya SEO, teman-teman, SEO. Nah, dan juga kalian juga akan kenal yang namanya pay per click advertising. Jadi kalau kalian ngeklik iklan-iklannya itu dibayar kayak gitu. Itu biasanya dulu di blog-blog. Itu di blog-blog itu mereka pakai yang tipe kayak gini. Jadi ketika mereka ngeklik iklannya, mereka dapat duit berapa kayak gitu. Itu zaman dulu banget. Tapi kalau sekarang mungkin sudah ada juga yang namanya selain SEO atau Search Engine Optimization, kalian juga kenal yang namanya SEM, Search Engine Marketing. Nah, biasanya ini dia beda sama SEO, dia itu lebih cepat prosesnya, tapi ya gitu, kalau sudah selesai pembayaran dan lain sebagainya, dia bisa menghilang. Itu kalau dari SEM, jadi Search Engine Marketing. Itu untuk dari online atau digital marketing, teman-teman. Nah, untuk tugasnya adalah teman-teman coba cari apa itu SEO dan apa itu SEM, kemudian jelaskan bagaimana cara kerja dari SEO dan SEM, kemudian berikan pendapat kalian. Menurut kalian antara SEO dan SEM, kalian sebagai pihak atau CEO dari startup atau mungkin CMO dari startupnya kalian ini, kalian memilih yang mana? Antara SEO atau SEM? Atau kalian memilih menggunakan keduanya, atau kalian memilih menggunakan salah satu, dan sebutkan alasannya kenapa. Gitu. Itu untuk tugasnya ya, teman-teman. Lanjut pada pembahasan kita yang selanjutnya. Kalau yang di pembahasan sebelumnya tadi kita membahas terkait dengan digital marketing, di bagian ini kita adalah strategi untuk internet marketing. Jadi di sini saya sebutkan beberapa, itu tadi ada SEO, kemudian ada juga invite subscriber, kemudian using apps, link to social media post, dan lain sebagainya, teman-teman. Itu adalah marketing dari internet.
Nanti kalian bisa cari sendiri dari Google juga terkait dengan marketing ini, karena biasanya marketing ini memang seiring dengan berjalannya waktu, perkembangannya itu sangat amat luas sekali, teman-teman. Gitu. Hampir mirip dengan digital marketing, tapi ini lebih fokusnya itu dengan benar-benar menggunakan fitur dari internet. Gitu. Oke, kita lanjut pada pembahasan kita yang selanjutnya. Dan masuk pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu N. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Seperti biasa, tugas sudah saya berikan di dalam materi ini. Kalian nanti tinggal cari di menit keberapa dan di detik keberapa kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya. Itu aja. Terima kasih. Sampai bertemu di next pertemuan teman-teman ya. See you. Selamat menjalankan aktivitas.